Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 pada bab 18 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Husni dan Irwan Nurhadi. Langsung saja kita ke pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alamatul tarkim, tanda-tanda baca. Alamatul istifham, alamatul ta'ajjub, at-tasuri, tanda tanya dan tanda terkejut atau terkesan. Al-kalimatul jadidah, ruwiya, bilad, rahilah, darrayat darri, istifham, at-ta'ajjubi, at-tasri. Kalimat baru, diriwayatkan. Kedua, kota atau daerah. Ketiga, tunggangan. Keempat, mengetahui tentang. Kelima, pertanyaan. Keenam, takjub atau kagum. Ketujuh, terkesan. Ru'ya anil imami Malik anhu qad su'ila an arba'ina masalatan fa'ajjaba an arbiya masaila minha wa qala ani baikiyah la adri faqala as-sa'ilu ji'tuka min biladi ba'idi as'aluka an masail wa taqulu la adri faqala imamu lahu arqab rahilataka wazhab ila baladil ladzi ji'ta minhu wa qulu lin nasi saltu malikan wa qala la yadri. Artinya, diriwayatkan dari Imam Malik bahwasanya beliau ditanya 40 masalah, maka beliau pun menjawab 4 dari 40 pertanyaan yang ada, lalu berkata tentang sisa pertanyaan yang lain, aku tidak tahu. Maka berkata penanya, aku mendatangimu dari kota yang jauh agar bisa bertanya kepadamu beberapa masalah. Justru engkau berkata tidak tahu. Maka Imam Malik berkata, naikilah tungganganmu dan pergilah ke kota dari mana engkau berasal. Lalu katakan kepada orang di sana, aku bertanya kepada Malik, justru ia berkata tidak tahu. Al-bahas, pembahasan. Anzur ilal ibarati lati tahtaha hattu wahidun fin nasi sabqi tajid ba'da hajihi jumalil al-mata wa tusamma alamatal istifham wa tuda'u lidillati ala annal jumala istifhamiyah. Artinya, lihatlah pada kalimat yang bergaris satu di bawah yang terdapat pada teks di atas, sehingga kamu mendapatkan setelah garis di bawah itu tanda tanya. Itulah yang disebut dengan tanda tanya, dan letakkan tanda tersebut ketika ada kalimat yang bersifat pertanyaan. Wanzur ilal ibarati allati tahtaha hatta nani fin nasabqi tajid ba'daha hajihil alamat wa tusamma alamatal ta'ajjabu at-tasuri wa tusta'mala lidillati ala ta'ajjabu insani aw tasuri la ta'bi an halatihi nafsiyataka kama fi ibarati saltu malika wa qala al-yadri. Artinya, lihatlah pada kalimat yang bergaris 2 di bawah yang terdapat pada teks di atas, sehingga kamu mendapatkan setelah garis di bawah itu tanda seru, maka itulah yang disebut dengan kalimat takjub atau terkesan. Dipakai sebagai takjubnya manusia atau merasa terkesan. Contoh ungkapannya adalah, aku bertanya kepada Malik, justru ia berkata tidak tahu. Al-Qaidah, aturan. Alamatul istifham ta'du lidillati ala annal jumala istifhamiyah sawa'un akanat adatul istifhami mazkuratu amala. Artinya, tanda tanya diletakkan untuk menunjukkan atas beberapa pertanyaan apakah itu alat bertanya atau tidak. Alamatul ta'ajjabi at-tasuri
tusta'malu lidillati ala ta'ajjubi insani aw ta'surihi wa ta'bi an halatihi nafsiyati min taj'abu wa iqra wa tahdizi wa ghairaha. Misal, arqab rahilataka iyaka wal ghiyabah. Tanda takjub atau heran digunakan untuk menunjukkan takjubnya manusia atau heran dan mengekspresikan keadaan seseorang dari takjub, perintah, peringatan, dan lain-lain seperti naikilah tungganganmu, hati-hati dengan gibah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama ulun Irwan Nohradi. Di sini ulun akan melanjutkan pembahasan oleh teman atau saudara tadi yang bernama Muhammad Husni. Tadi ada menjelaskan mengenai alamat tarkib, alamat istifham, dan alamat ta'ajjub. Dan di sini ulun akan menjelaskan mengenai tadribat latihan. At-tadrib awal, latihan pertama, do soalan likulli ijabatin min ijabatil taliyah. Jadi letakkan pertanyaan untuk setiap jawaban berikut. Tsumma dha alamatal istifham ba'da soal. Kemudian beri tanda tanya setelah pertanyaan. Yang pertama, sini kalimatnya Mahmud fil masjid. Mahmud di dalam masjid. Yang kedua, nusolli subha hina yatla'ul fajru. Kami berdoa pagi saat fajar menyingsing atau pagi hari. Jitu minal maktabati. Yang ketiga, saya berasal dari perpustakaan. Yang keempat, kalimat yang keempat, saya beda'u imtihanu fi yaumil khamisil qadim. Jadi yang keempat, ujian akan dimulai hari Kamis depan. Yang kelima, na'am, hafizul Quran kamilan. Ya, saya menghafal seluruh Al-Quran. Namun yang pertama Mahmud fil masjid. Jadi di sini ada bentuk kalimat yang pertama Mahmud fil masjid, Mahmud di dalam masjid. Jadi yang disuruh tadi letakkan pertanyaan untuk setiap jawaban berikut, lalu beri tanda tanya setelah pertanyaan. Jadi di sini disuruh mengolah pertanyaan dan di akhirnya diandak tanda tanya. Jadi di sini bentuknya Mahmud di masjid. Mahmud di masjid. Jadi pertanyaannya aina Mahmud? Di mana Mahmud? Nah, itulah tadi latihan pertama. At-tadrib tsani, latihan kedua, hawil af'alal madiyata ila af'alil amri. Tentang kata kerja masa lalu untuk kata kerja perintah. Tsumma dha alamat ta'tsuri ba'dal amri. Kemudian menempatkan tanda seru setelah perintah. Jadi di sini ada 5 kalimat. Dakhalal Khalidul fasli. Yang pertama, Khalid memasuki ruang kelas. Safaro Aliyun ilal Misr. Yang kedua, Ali bepergian ke Mesir. La yata'akharu Ahmad fi sholatil jamaah. Yang ketiga, Ahmad tidak menunda sholat berjamaah. La yanamu thalibu fil fasli. Yang keempat, siswa tidak tidur di dalam kelas. Ijtahada Zaidun kayyan haja. Yang kelima, Zaid bekerja keras untuk sukses. Namun la yanamu thalibu fil fasli. Jadi sini bentuk yang keempat, siswa tidak tidur di kelas. Yang disuruh tadi adalah tentang kata kerja masa lalu untuk kata kerja perintah. Jadi di sini adalah memberi tanda seru di setiap kalimat, dan di sini adalah contohnya yang keempat, siswa tidak tidur di kelas. Jadi kalimatnya la yatanam fil fasli ayyuhal thalibu. Jangan tidur di kelas siswa. Jadi maksudnya siswa tidak boleh guring di kelas, tanda seru. Terus at-tadrib salis, latihan yang ketiga, imla iktibar, dikte atau tulis. Allahu ya'lam, Tuhan mengetahui. Naha Umar bin Al-Khattab fi khilafanihi an khalatil labani bil ma'i. Umar bin Khattab membantah dalam tidak sepakatannya tentang mencampur susu dengan air.
wa dzatal lailatin kharaja yamsi fi atrofil Madinah. Dia di suatu malam dia pergi berjalan-jalan di pinggir kota. Terus faida bimratin tabi'ul labana taqulul ibtiha. Dan kemudian seorang wanita penjual susu berkata kepada putrinya, iklitil labana bil ma'i, campur susu dengan air. Faqalat bintu, dan kemudian wanita itu berkata, dengan isu berkata, wa qad naha kaifa aqlid wa qad nahana amirul mu'minin an hada. Jadi si gadis ini berkata, bagaimana cara mencampur ketika panglima beriman melarang kita tentang ini. Jadi maksudnya Umar bin Khattab jadi melarang. Jadi yang selanjutnya, qalatil ummu, kemudian ibunya berkata lagi, laqad khalatan nasa labanahum, orang-orang telah mencampur susunya. Jadi kata ibunya, orang telah mencampur susunya. Faf'ali mithlama fa'alu, lakukan seperti yang mereka lakukan. Jadi lakukan seperti yang mereka lakukan. Jadi ibunya menyuruh anaknya. Walan ya lamu amirul mu'minin bidzalika, qalat bidzalika. Kemudian jika gadis itu berkata, jika pangeran tidak tahu maka Tuhan yang tahu, saya tidak akan melakukannya, kata si gadis. Terus ujibal Umaru bihadithiha, kemudian Umar terkesan dengan percakapan mereka berdua tadi. Wa fil yaumit tali da'a ibnuhu Asiman, kemudian keesokan harinya dia menelpon putranya Asma. Wa talaba minhu ayatajawwajaha, kemudian dia menyuruh dan meminta untuk menikahinya si perempuan tadi. Fa'alallaha ayyukhrija minha nafsan thayyibatan, semoga Tuhan memberikan napas yang baik darinya. Jadi di sini ada satu latihan ketiga. Di sini ada seorang wanita dan ibunya menjual susu. Jadi ibunya tadi menyuruh anaknya tadi untuk mencampur susu dengan air. Kemudian si gadis itu membantah si ibu karena katanya ketika orang tidak melihat maka Allah yang melihat. Nah, jadi si Umar yang melihat tadi, yang membantah jadi melihat percakapan atau mendengar percakapan tersebut, maka keesokan harinya dia meminta putranya Asma untuk menikahi si perempuan itu tadi. Jadi mungkin cukup sekian dari kami. Ihdinas siratal mustaqim. Salah kira mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.